Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila M. Lamuke. Saya dari PIAUD 2 semester 1 UIN Dato Karama Palu. Jadi saya akan mempresentasikan beberapa materi bahasa Arab guna memenuhi tugas UTS pada mata kuliah bahasa Arab dengan dosen pengampu Bapak Irfan SPD MPD. Baik, jadi materi yang pertama kita bahas adalah tentang isim mausul. Isim mausul dalam bahasa Arab adalah kata penghubung. Isim mausul berfungsi menghubungkan beberapa kalimat atau pokok pikiran menjadi satu kesatuan. Isim mausul tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya sila. Maka dari itu, dalam membuat kalimat isim mausul harus menyertakan sila. Isim mausul digolongkan ke dalam isim ma'rifat karena memperjelaskan benda yang sudah jelas. Kalimat jatuh setelah isim mausul disebut sila atau anak kalimat. Dalam menggunakan isim mausul harus memperhatikan apakah akan digunakan untuk memperjelas kata benda yang tergolong muzakkar atau muannas. Hal ini dikarenakan untuk bentuk mausul tidak sama. Bila kata bendanya muzakkar, isim mausul juga harus muzakkar. Bila kata bendanya muannas, isim mausul juga harus muannas. Contoh isim mausul muzakkar. Ja'a tilmizu, artinya murid itu telah datang. Isim mausul juga akan mengalami perubahan jika digunakan untuk memperjelas kata benda yang jumlahnya dua atau mutsana atau lebih dari dua atau jamak. Ada 6 huruf isim mausul, yaitu isim mausul untuk mufrad, bentuk tunggal, muzakkar allazi. Isim mausul untuk muannas, bentuk kedua muzakkar allazani. Isim mausul untuk jamak muzakkar allazina. Isim mausul untuk mufrad atau bentuk tunggal muannas allati. Isim mausul untuk mutsana atau bentuk kedua muannas alatani. Isim mausul untuk jamak muannas allati. Materi kedua adalah al-harfu al-istifham. Istifham adalah suatu ucapan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu agar si penanya mengetahui apa yang ingin diketahui. Macam-macam kata istifham. Kata tanya atau istifham merupakan bagian dari bahasa percakapan yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari ketika berkomunikasi dengan yang lainnya. Kata istifham tersebut beragam bentuknya seperti apa, siapa, bagaimana, kapan, dan seterusnya. Kata tanya istifham terbagi menjadi dua, yakni yang pertama berupa huruf istifham, hamzah atau hal, yang memiliki arti apakah, sedangkan yang kedua adalah istifham yang berbentuk isim seperti ma, man, kaifa, mata, aina, ana, kama, aina, ayah, atau siapa. Materi ketiga adalah tentang isim nakiro dan isim ma'rifat. Isim adalah kata benda dalam artian bahasa Indonesia, yaitu kalimah yang menyatakan atas sesuatu yang dapat dibedakan dan tidak memiliki keterkaitan dengan waktu. Kata nakirah secara bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang tak tentu atau belum dikenal. Pada umumnya, isim nakirah didefinisikan sebagai setiap kalimat atau kata yang tidak menunjukkan pada makna tertentu. Artinya, isim tersebut masih belum menyatakan atau menerangkan suatu makna secara spesifik atau umum. Adapun pengertian isim ma'rifat itu kebalikan dari isim nakiro, yaitu isim yang menyatakan makna tertentu yang sudah menjelaskan atau menerangkan suatu makna yang spesifik atau khusus. Contoh kata insan, manusia tertentu. Ciri isim nakiro dan ma'rifat.
Ciri isim nakiro adalah 1. Patut menerima tambahan al-tarif yang berfungsi mema'rifatkan isim. Contohnya, zahratun bunga, farsu kuda, insanu manusia, dan lain-lain. Yang kedua, menduduki tempat isim yang layak menerima al-tarif. Contohnya, zuwa dengan makna sohibu pemilik, dan man dengan makna syakhatun seseorang. Adapun ciri-ciri isim ma'rifat adalah tidak ditemukannya dari terdapat pada isim-isim nakiro. Macam-macam isim ma'rifat. Yang pertama, isim domir atau kata ganti. Adalah isim yang berfungsi sebagai kata ganti dari orang atau benda. Contohnya, huwa, hiya, huwa, antum, antuna, hunna, huma. Yang kedua, isim isyara atau kata tunjuk. Adalah isim yang menerangkan makna tertentu dengan menunjukkan. Contohnya, hazihi, haza, tilka, zalika. Yang ketiga, isim alam atau nama adalah isim yang menunjukkan nama seseorang, tempat, atau benda. Contohnya, Aisyah, makatun. Yang keempat, isim yang mudhof kepada isim ma'rifat. Contohnya, ibnu adalah nakiro, ia menjadi ma'rifat karena menjadi mudhof dari domir ya mutakalim atau ma'rifat. Yang kelima, isim yang kemasukan al-tarif. Setiap isim nakiro yang dimasuki al-tarif maka menjadi ma'rifat. Contohnya, rojalun, laki-laki ini, kolamun, pena ini. Yang keenam, isim mausul adalah isim yang menerangkan makna ketentuan dengan perantara kalimat yang terjatuh setelahnya atau sila mausul. Contohnya, ma, alazina, alati, alazi, dan sejenisnya. Baik, kita lanjut ke materi yang keempat, yakni mubtada dan khobar. Dalam ilmu nahu adalah sebuah istilah yang disebut mubtada khobar. Ini adalah dua isim yang membentuk jumlah ismiyah, yaitu kalimat dalam bahasa Arab yang memiliki subjek berupa kata benda dan dilengkapi dengan predikatnya. Mubtada wal khobar memiliki pengertian yang berbeda. Mubtada adalah isim marfu atau isim yang diterangkan letaknya di awal kalimat, sedangkan khobar adalah isim yang menerangkan mubtada tersebut sehingga maknanya menjadi sempurna. Khobar juga terbagi menjadi dua macam, yakni khobar pertama terdiri dari satu kata isim. Isimnya bisa berupa isim mufrad, isim muansanah, ataupun isim jama'. Khobar kedua terdiri dari kalimat atau jumlah mufidah dan semi kalimat sihbul jumlah. Mubtada memiliki kaidah sebagai berikut. Yang pertama, setiap mubtada harus marfu. Yang kedua, umumnya mubtada terletak di awal kalimat. Tetapi pada khusus-khusus tertentu bisa tidak demikian. Yang ketiga, secara umum mubtada itu ma'rifat, bukan nakiro. Yang keempat, mubtada bisa juga berupa isim domir. Sedangkan kaidah khobar adalah khobar harus sesuai dengan mubtada dalam hal bilangannya mufrad, mutsanna, atau jamannya. 2. Khobar harus sesuai dengan mubtada dalam hal jenis muzakkar atau muannasnya. Jenis mubtada khobar dan contohnya. Yang pertama, mubtada isim domir. Mubtada isim domir adalah mubtada yang lafaznya menunjukkan pada muannasnya, sesuatu yang mempunyai nama. Contohnya, Muhammad qaimu, Muhammad berdiri. Yang kedua, mubtada isim domir adalah mubtada yang terdiri dari domir, munfasil, atau kata ganti yang terpisah. Mubtada isim domir ada 12, yaitu ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum,
antuna, huwa, hiya, huma, dan huna. Contohnya seperti ana tolibun, saya pelajar. Huwa tolibani, mereka berdua laki-laki adalah pelajar. Yang ketiga, hiya tolibatun, dia adalah pelajar wanita. Khobar juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu khobar mufrad dan khobar khairu mufrad. Yang pertama, khobar mufrad. Khobar yang tidak berupa jumlah atau kalimat. Contohnya, Muhammadun hasanu, Muhammad itu baik. Yang kedua, Muhammadun qaimu fi fasli, Muhammad telah berdiri di depan kelas. Yang kedua, khobar khairu mufrad. Khobar yang bukan dari mufrad ada 4 macam. Khobar khairu mufrad yaitu dohrof, jar, majarur, jumlah filia, dan jumlah ismiyah. Contohnya, ustazu fi fasli, ustadz itu ustadz di kelas. Yang kedua, Fatimatun fi baiti, Fatimah di kelas. Selanjutnya materi kelima adalah jar dan majarur. Huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat kata benda atau isim menjadi majarur. Contoh, majarur untuk isim mufrad adalah tanda harokat kasrah. Kaidah huruf jar. Huruf jar itu setelahnya adalah isim. Ia bersambung pada isim. 2. Huruf jar itu bersambung pada fiil atau kata ganti kerja yang terikat waktu. Yang ketiga, huruf jar merupakan tanda pengenal isim. Contohnya, isim. Contoh dan jumlah huruf jar. Yang pertama, mina, ila, ala, fi, ba, ka, dan la. Contoh penggunaan min adalah isim sama dengan nasu, artinya manusia. Karena didahului oleh huruf jar, min, maka isim menjadi majarur nasi. Jadinya minan nasi, artinya dari manusia. Contoh penggunaan ilah adalah isim suku, artinya pasar. Karena didahului oleh huruf jar ila, maka isim menjadi majarur suki. Jadinya ila suki, artinya ke pasar. Contoh penggunaan ala adalah isim maktabu, artinya meja. Karena didahului oleh huruf jar ala, maka isim menjadi majarur maktabi. Jadinya ala maktabi, artinya di atas meja. Contoh penggunaan fi adalah isim masjid, artinya masjid. Karena didahului oleh huruf jar fi, maka isim menjadi majarur masjidi. Jadinya fil masjidi, artinya di dalam masjid. Contoh penggunaan huruf ba. Isim kolamu, karena didahului oleh huruf jar ba, maka isim menjadi majarur kolami. Jadinya bil kolami, artinya dengan pena. Contoh penggunaan huruf ka adalah isim komaru, artinya karena didahului oleh huruf jar ka, maka isim menjadi majarur komari. Jadinya kal komari, artinya seperti bulan. Contoh penggunaan huruf la adalah isim al ustazu, karena didahului oleh huruf jar, maka isim menjadi majarur al ustazi. Jadinya lil ustazi, artinya milik atau kepunyaan ustadz. Baik, materi ke-6 adalah tentang idofa dan sifat mausuf. Pengertian idofa atau susunan mudof dan mudof ilahi adalah penisbatan secara
takidia atau pembatasan di antara dua lafaz yang mengakibatkan lafaz terakhir selalu dijarkan. Contohnya kitabun, kitab atau buku. Lafaz kitabun di sini masih bersifat mutlak atau umum, belum ada takyid atau pembatasan. Contoh apabila kita berkata kitabun Zaidin, kitab atau buku Zaid. Lafaz kitabu mudhof, lafaz zaini mudhof ilai. Dengan demikian terjadilah takyid atau pembatasan sebab idhofah yakni memudhofkan lafaz kitabun kepada lafaz Zaidun. Hukum idhofah pertama wajib membuang tanwin pada akhir kalimat isim yang menjadi mudhof. Yang kedua, hukum idhofah kedua wajib menyimpan huruf jar asli yang ditempatkan antara mudhof dan mudhof ilaih. Baik, itulah tadi 6 materi tentang pembahasan mata kuliah bahasa Arab. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.